Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini gua kedatangan tamu spesial di EMBM Jakarta. Dan orangnya adalah ini dia. Lagi ngeracunin Mas Erik buat main Harley. Coba naikin dulu, Mas. Nanti dulu ini loh, baru mau sholat Jumat. Oh gitu. Pencitraan dulu. Ayo, katanya aku mau dimasukin vlognya Mas Alit. Nah, ini masuk, Mas. Ya. Ini kamu ngapain di kantorku? Selamat datang di kantornya Mas Alit. Sekarang saya membawa teman-teman dari Viviga Skin. Perkenalkan, ini namanya Doci. Nggak perlu diperkenalkan, dia memang udah terkenal. Idola dia gemes. Ya, kita akan menggunakan ruangan tato ini untuk mentato Loh, dan mentato lagi. mentato lagu. Karena sifatnya sama ya, sama-sama memonumentalkan sesuatu menjadi legacy, menjadi berumur selamanya, sama seperti tato. Ayo, katanya mau diajak jalan-jalan ke bawah lihat motor. Jadi selamat datang di tempat nih. Tinggalnya Mas Alit. MTV rumah gue. Ya. Kalau yang duluan gitu kita bikin. Mas Alit. Ini kopi Lobo. Betul. Tahu kan kopi Lobo? Udah nyoba kopinya belum, Om? Sudah. Enak kan? Rasanya kayak kopi. Karpu. Ini teman-temannya Mas Alit. Iya. Setiap hari ada di sini. Kayak nggak ada kerjaan ya. Oke, kita mau milihin motor yang paling cocok untuk Mas Erik Sukamti. Gimana menurut Mas Alit dengan postur bodi yang seperti ini tuh cocoknya motornya jenis apa Mas Alit? Mio. Miong. Sebenarnya untuk postur seperti Mas Erik ini yang tebel, ya motornya harus tebel juga, Mas. Tebel atau sekalian kecil ya? Iya. Mau sangar atau lucu, udah pilihan itu. Kan pang lucu-lucuan. Iya. Ini sokol ya namanya? Enggak dong. Apa? Road King. Oke. Iya. Didesain untuk king. Motor touring gitu. Enaknya dipakai buat touring ya? Enaknya touring, untuk harian enggak. Kalau untuk harian Triumph, Royal Enfield sama sebelahnya. Mio, betul. Enak. Ini juga enak ini. Aku Oh. tuh lagi seneng motor elektrik. Ternyata Mas Alit sudah mulai duluan. Iya. Mas Alit itu apa-apa serba duluan ya. Main pesawat kamu duluan, Mas? Nih. Electric bike ya namanya. Ini cruiser. Cruiser. Cruiser elektrik gitu. Iya, cruiser elektrik. Kenapa Mas Alit kok mulai ambil barang elektronik gini, elektrik gini mesinnya? Satu, karena maintenance-nya murah. Dua, bahan bakarnya murah pastinya juga. Karena cuma dicas ya. Ya, zero maintenance malah bisa dibilang. Paling ganti Ini kampas rem. kegiatan kota-kota aja ya. Betul. 40 km Per jam. per jam. Ya. Durasi Jarak tempuh 40 kilo. 40 Sekali cas. kilo. Sekali ngecas berapa lama? Ngecasnya 6 jam. 6 jam. Ya itu. Tuh. Kelemahan dari electric bike itu kan Casnya lama. manajemen energinya ya. Betul. Betul. Kalau motor gini kan kita tinggal ngepom. Tuh. Ini juga baterai cadangannya nggak ada. Nggak ada. Bisa bikin sendiri sih, Mas. Ini udah dibawain ya? Iya. Oh iya, kamu kan dulu bikin apa-apa sendiri toh? Iya, skateboard juga sendiri. Ini jangan-jangan nanti akan bikin kayak gini sendiri. Sedang direncanakan. Kita mau bikin motor Vespa. Beli rangka Vespa lama, kasih mesin listrik. Oh. Menarik. Ini jajanan anak motor, Mas Erik. Kalau Mas Erik main motor kayak Triumph itu jajannya knalpot kayak Aero ini. Jajannya besi. Ya, kayak gini doang 26 juta. 26 juta kayak gitu. Kaget aku.
Emang bisnis yang riba itu bisnis motor, Mas. Teman-teman yang suka motor gede atau motor custom, saya anjurkan untuk berpindah ke pesawat. Lebih mahal. Oh ya, di belakang sana juga ternyata ada simpenannya Mas Alit. Aku tunjukin ya. Simpenan, dikira cewek gitu. Bukan ini simpenannya. Cumi. Ini cukup membuatku terkesan karena pemikirannya terlalu Advance. out of the box. Oh, di luar batang pohon pisang. Atau gede box. Ini menjawab loh. Lihat nih. Ya. Dari desainnya ya, kelihatan loh. Sudah ada fasilitasnya untuk sholat, beribadah. Bagus juga ini untuk pencitraan. Kita amankan dulu. Pencitraanmu religius terus ya, Mas? Oh, ya. Lihat nih ya. Ini sangat luar biasa intinya. Saya gitu. Ya. Mohon Mas. Berarti ini nggak cocok buat aku. Cocok loh. Nah, ini dulu kita nyebutnya motor bebas BT. Motor bebas BT. Karena dibangun berdasarkan keresahan netizen. Oke. Jadi keresahannya mungkin kalau macet, panas, Ada kipas. Ya. Hujan, ada penutup. Ya, betul? Ini pijet. Ya, detailnya teman-teman, ini dirancang ada pijatnya itu loh, pijat plus-plusnya. Kenapa plus-plus? Karena selain pijet capek kita hilang, plusnya tujuan kita sampai. Oh iya benar. Bahkan ini kalau lakangmu itu sumuk ya, ini ada AC-nya ini loh. Ini loh, AC-nya ini langsung gini tuh. Jadi kelembapan di lakang ini untuk para pria itu akan terkurangi. Nah, ini apa nih? Ayo coba. Ini apa? Ayo. Saya tak pikirin. Apa? Ini bisa jadi digunakan untuk alat rias. Dimana di sini ada kacanya, ada lampunya karena kan habis mau ngantor kan habis berkendara dia lepek bisa make up dulu. Ya, coba buka. Bisa. Tada. Apa ini? Iya. Bener kan dugaan saya? Apa aku bilang? Mas Alit ini terlalu mudah untuk dipelajari. Nih, tuh kan? Lihat ini. Ada anduk. Astaga, ya walaupun sedikit meleset dari tebakan saya memprediksikan seorang Mas Alit dengan motor customnya ini kan banyak ini fungsinya sama. Lelah berkendara, lepek, Betul. dia mandi di sini. Ya, itu Ada keresahan anduknya. netizen. Ya, ada kumur-kumurnya biar nggak bau. Terus ini, Wastafel keren. tapi ini bisa diangkat dulu kan? Iyalah. Kayak gini. Kalau di situ ya basah kotaknya. Jadi ini multifungsi ya, selain untuk membersihkan diri sendiri, motornya juga bisa dicuci loh. Ada kacanya loh, bener loh? Iya, ada. Gila. Nah ini mungkin yang nggak ada itu MP3 nggak perlu. Ada USB kok Mas, Ini harusnya. kan USB nih. Iya. Ini nanti speakernya pakai playernya. Ini? Oh ini speaker. Astaga, komplit. komplit ya. Jadi dicolok USB sini, musiknya lewat sini. Aku tuh lagi mengusahakan salah satu impianku Mas. Apa itu? Punya bisnisnya kan tadi segedung ini, Ya. bengkel udah, Ini- tato udah. Pokoknya satu rumah ini buat pria aja kan? Iya. Ya, ini bisa untuk cewek selain kafe. Nah, aku mencoba memvisualisasikan lagi, merealisasikan lagi impian satunya, namanya Pool Kitchen sama teman-temanku. Full kitchen. Ya, kita akan bikin restoran tapi makannya di bawah kolam renang. Wah itu yang lagi in di villa-villa di Bali itu kan? Iya. Sekarang mau dihadirkan di tengah Jakarta di komunitas Di gedung AMPM Jakarta. ya komunitas pria-pria tadi ya. Kamu tahu nggak artinya AMPM? Apa itu? Ini nama jalannya kan Abdul Majid. Oh bukan terang malam. Bukan. AMPM Abdul Majid by Point of Meeting. Jadi tempat nongkrong. Nanti akan bikin meeting di situ. Jadi menurut imajinasi Alit di sini tuh nanti akan diisi air. Makannya gini kan? Mengambang mejanya. Ora. Lah ya gimana? Dikeringin aja. Konsepnya cuma gini, makannya mejanya di bawah kolam. Gimana kan yang ngambang itu? Wah, ragat Pak. Lah kan cuman tampah tuh itu.
sampah naik tumpah itu. Kantor Kantor di atas ya? di atas, studio di atas. Ini sudah tembus ke logo cafe. Habis itu ada pilihan kamu untuk mentato. Iya. Nato. Nah, kebetulan juga karena di sini tuh aku di Jakarta sedang memproduksi sebuah band yang namanya Lirikasti. Jadi konsep recordingnya juga aku bikin berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya itu anak band itu kan musisi selalu rekaman di dalam studio. Kali ini konsepnya memakai outdoor studio, tidak di studio dalam studio benar-benar studio, tapi kita bawa keluar ke tempat tongkrongan, ke tempat liburan, ke alam. Nah mereka ini sebenarnya nggak tahu mau dibawa kemana aja, mereka nurut. Nggak diinfoin dulu ya? Enggak, jadi satu-satu tak culik. Karena Doji kan anak motor, punya tato juga, temennya Mas Alid juga. Ya tak ajak ke sini. Kebetulan di sini ada studio tato, siapa tahu Nambah tato. Nah dari kemarin tuh nyari inspirasi apa ya? Nggak dapet deh. Di Indonesia itu negara paling custom di dunia. Bayangkan aja kalau kamu lihat itu becak-becak, bentor-bentor itu custom banget ya. Oh iya. Cuma ada di sini. Ya. Terus bemo-bemo itu. Ajaibnya lagi dulu di tahun berapa? Aku lupa. Kamu bisa lihat di cek Instagramku, Resplay ada pesawat pertama Indonesia. Pesawat motor pertama itu dari Harley loh. Dia beli Harley, di custom untuk bisa terbang. Jadilah pesawat Mesin WL. Mesin WL itu Perang Dunia 2, Pak. RIX sih. RIX. RI 10. Tapi gue nyebutnya Rix. Rix. Gue banget. Narsis. Nah ini Mas Alid ini mungkin nanti akan ke arah sana. Tapi aku pertanyaanku Mas, soal album, kenapa kamu mengkonsepkan rekamannya di tempat-tempat tidak terduga? Biar apa sih? Biar nggak stuck aja. Kalau di dalam studio kan sudah ketahuan. Kita kayak bagaimana kita membuat sesuatu yang fresh dengan tinggal di kota yang stres dalam box. Oh iya Jakarta ya. Nah, bukan cuma Jakarta, di daerah pun kalau kamu di dalam studio ya berasa di dalam box loh. Makanya itu walaupun di Jakarta kita rekamannya di tempat-tempat temen, Masuk akal. di tempat-tempat piknik, liburan. Maksudnya outdoor itu ya nggak terus di luar juga, nggak harafiah, tapi di luar studio. Drumnya kemarin benar-benar di alam. Aku kira cuma orang kantor yang bisa remote working gitu. Ternyata musisi juga bisa. Kerja nggak harus di kantor, kerja nggak harus di studio. Mungkin berdasarkan apa tadi kamu bilang, keresahan ya. Keresahan ya. Karena Sukamti itu sudah 18 tahun berkarya ya, resah banget. Bosen kalau harus ke studio terus. Karena secara hitungan kos produksi sebenarnya sama. Kita sewa studio sama outdoor studio ini sebenarnya sama. Kalau hitung-hitung itu. Untuk teman-teman yang belum tahu, sebenarnya dulu tahun 2012, 2013 itu aku sering ke base camp Euphoria. Mas Erik waktu itu baru-barunya buka Euphoria Mora. Ya. Baru keluar dari label, terus mulai garap angka 8. Ya. Nah, kita nongkrong bareng. Di situ aku belajar tentang dunia kreatif sama Mas Erik, tentang bagaimana kita membuat konten intinya waktu itu. Jadi kalau kalian nanya siapa guru ngevlognya Mas Alid? Ya, Mas Erik. Apa yang membuatmu cepat sekali beradaptasi untuk mudah meninggalkan Yogyakarta, hijrah ke Jakarta? Itu kan susah. Sebenarnya iya, makanya enggak. Kalau ditanya kok mudah, ya enggak mudah sebenarnya Mas. Yang paling pertama, apa yang bisa bikin aku beradaptasi di sini adalah keterpaksaan. Berani nekat ke sini tanpa modal dan tahu bahwa resikonya kalau nggak kerja aku lapar. Nah dari situ akhirnya muncul insting survival kita. Apa yang bisa kita jual untuk makan akhirnya. Nah di situ akhirnya muncul juga yang muncul di kepalaku adalah yang bisa aku jual di sini di kota ini kayaknya kreativitas. Makanya aku gali kreativitasku apa aja dan alhamdulillah ya 8 tahun di sini. Kuat juga ya 8 tahunnya. Sendiri lagi. Jualan kreativitas bisa untuk makan ternyata. Terus apa kejogjaan yang masih kamu bawa sampai sekarang ini? Oh masih banyak Mas. Di Jakarta ya? Iya. Maksudnya apa kejogjaan banget yang kamu dapatkan di sana, yang kamu bawa ke sini itu tetap ada? Inilah pastinya jiwa sharing. Oh. Aku masih suka berbagi apapun yang aku tahu kepada teman-teman, nge-grooming teman-teman yang misal baru lulus kuliah, lulus sekolah, nggak tahu mau ngapain. Biasanya sering main sini, aku ajarin kalau memang mau belajar nulis, aku ajarin nulis. Yang mau jadi videografer, aku ajarin video di sini. Murid-murid hasil resultnya? Murid, aku nggak sebut mereka murid ya sebenarnya kayak teman diskusinya. Ya teman diskusi. Beberapa contoh teman-teman yang belajar nulis yang akhirnya bisa sukses sekarang.
ada Benedion yang nulis skenarionya Warkop DKI yang baru. Susana, nah itu Benedion. Terus ada lagi Bayu Skak. Film dia yang kemarin box office juga tembus 2 juta penonton kayaknya. Terus ada juga beberapa teman di sini yang jadi vlogger juga akhirnya, kayak contohnya si Jamet tadi itu jadi vlogger juga. Dan melihat mereka akhirnya jadi sesuatu itu sebuah bayaran yang sangat setimpal. Karena gue nggak minta duit. Ya karena tak lihat juga lebih suksesan muridmu sih daripada gurunya. Ternyata benar kata pepatah ya. Iya, apa? Itu yang guru kencing berdiri murid. Oh iya benar. Iya loh. Karena gurunya ya gini-gini aja, muridnya bisa terbang sejauh-jauhnya. benar. Tapi ketika murid itu terbang ya gurunya ikut terbang juga. Ini Mas Rik. Aku ada satu pertanyaan mungkin yang meresahkanku. Kalau kita terjebak di kota kayak Jakarta gini, untuk tetap kreatif itu apa sih? Karena jujur ya, aku sendiri udah mulai kejebak comfort zone. Aku udah 5 tahun gak nulis buku. Yang aku kerjain tulisan-tulisan untuk klien semua. Emang harus cari masalah. Orang-orang kreatif itu kan orang-orang yang bandel. Cari masalah. Karena kreativitas itu sebenarnya adalah urutannya begini. Pertama kan identitas. Pertama tuh identitas itu mengenali potensi, mengenal diri sendiri dengan segala potensinya. Jadi ketika bikin ide itu nggak ngawur. Kemudian ide itu menggunakan potensial, menggunakan apa tadi namanya identitas untuk menciptakan gagasan. Nah kreativitas itu nomor 3, dimana menggunakan ide untuk memecahkan masalah, itu kreativitas. Baru yang terakhir seperti yang kamu bikin, yaitu inovasi, menggunakan kreativitas untuk menciptakan peluang baru. Jadi nggak harus baru, inovasi itu nggak harus baru, ubahan ya, tapi menggunakan kreativitas untuk menciptakan peluang baru. Oke. Berarti kreativitas itu sebenarnya bukan sumber dari ide. Ide itu datang kan karena masalah. Nah dari masalah itu kreativitas diharapkan. Makanya kayak konsep di album fisik itu kan sebenarnya itu masalah terbesar kita adalah musisi tidak bisa menjual rilisan fisik lagi. Ya karena udah nggak relate Mas, CD sama handphone itu nggak ya ini mindset yang harus kita ubah di tahun 2019. Kalau ngomongin rilisan fisik selalu CD ya pasti nggak laku, playernya aja udah berkurang. Lebih efektif kalau menggunakan gadget, efisien juga. Nah mindsetnya harus kita rubah, yaitu rilisan fisik adalah media kreativitas idola. Jadi kalau kamu merasakan experience lain dari musisi, mau mendapatkan hal-hal yang tidak hanya cuma bisa didengar, itu cuma bisa di album fisik. Makanya packagingnya ya di situ memang benar-benar satu paket konseptual album yang sudah dipikirin sama musisinya untuk menyampaikan pesan. Karena ya kreativitas dia akan bisa dinikmati secara komplit, ada visualnya, ada bukunya, ada soundnya juga. Nah aku setuju, karena gini loh Mas, waktu Indonesia pembajakan album lagi marak-maraknya, yang dilakuin musisi Indonesia cuman hargai kami, hargai usaha kami. Tapi menurutku ada yang mereka lupa bahwa apa penghargaan kalian kepada orang yang beli album original? Ya karyanya itu sendiri. Makanya, buat aku itu masih belum cukup, gak ada kayak sentuhan personal. Sedangkan apa yang dilakuin sama kita dulu Angka 8, bikin doktek namanya ada di situ. Memang didekatkan dengan Kamtis Family, orang-orang yang mencintai kita. Jadi aku nggak ngurus lagi namanya pembajakan, karena yang daripada aku ngabisin energi untuk ngurusin pembajakan yang orang nggak tahu aku, mendingan aku ngurusin orang yang mencintai aku. Mensupport aku, jelas-jelas kamu tak treatment, nama kamu tak udah di situ. Jelas-jelas kamu ngasih duit buat kita bisa berkarya lagi. Jadi energinya mendingan fokusin ke situ, orang-orang yang mensupport kita, orang-orang yang mencintai kita. Nah, strategi serupa kamu jalanin di semua album rilisan fisik, di album fisik? Pasti, dan tahun ini kan apa yang sudah dilakukan Sukamti itu pengennya menjadi infrastruktur semua musisi juga. Makanya album fisik itu di-open untuk semua. Euforia Digital juga, Euforia Musik Publisher juga. Akhirnya melayani teman juga, melayani musisi lain juga. Untuk lagunya dilindungi di Euphoria Musik Publisher, untuk lagunya dipublish secara digital di Euphoria Digital, untuk dibikin rilisan fisik. Tapi Euphoria itu label sendiri atau? Nah, yang kita siapkan itu infrastruktur. Kalau label, otomatis kamu akan menjalankan kontrak eksklusif, ya seperti label pada umumnya. Nah itu kita tidak lakukan. Jadi Euphoria Record itu hanya untuk Endang Sukamti. Tapi infrastrukturnya untuk semua. Gitu. Jadi musisi yang nggak punya label kayak kamu atau punya label itu pun bisa menggunakan
kerjasama kita menggunakan infrastruktur yang kita bangun. Untuk recording, Siapapun mau produksi band album. indie, mau band daerah, band ibu kota, siapa aja bisa menggunakan infrastruktur yang kita sudah sediakan. Di Beli Album Fisik juga itu sudah ada beberapa jasa tuh ya, diantaranya adalah ide kreativitas. Jika dirasa memang bandnya nggak punya tim kreatif, ada yang bantuin. Oh, ada yang konsepin juga. Ya, terus ada lagi rumah produksinya. Kalau kamu nggak punya Tim untuk bikin video klip? Bukan, tim untuk bikin fisiknya. Oh, album fisiknya. Kita bisa cetakin, gitu. Ternyata kamu juga nggak punya distributornya, kita bisa distribusiin. Oh, Aku iya. nggak punya tim promo, kita bisa bantu promoin. Nah. Aku nggak punya modal, kita bisa bantu modalin. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa kita lakukan selama kreativitas bisa menjawab semua masalah yang ada. Oke. Berarti si Euphoria ini bukan semacam label ya, karena nanti musisinya nggak diikat. Nggak, Kayak nggak ada potongan untuk off air. nggak ada. Nah. Justru kita itu datang sebagai kayak istilah kasarnya vendor kalian gitu sebagai band. Aku butuhnya apa nih? Bandku sudah cukup solid dan komplit, tapi aku tidak ada distribusi mas. Ya udah sini aku bantu mendistribusikan. Cakep ternyata ya. Untuk info lebih lanjut kayak gitu orang kalau mau baca. www.belialbumbisik.com. Oke teman-teman, itu info yang sangat bermanfaat banget. Gue tahu di luar sana masih banyak musisi-musisi atau calon musisi yang karyanya sebenarnya udah bagus, cuman belum bertemu kesempatan yang tepat. Mungkin Euphoria di belialbumbisik.com ini bisa menjadi jawaban yang tepat untuk kalian. Salah satu, Mungkin. ya. Ya. Karena salah duanya adalah usaha dari kita semua. Oh iya, memang benar itu. Usaha masing-masing. Setuju. Oh iya kan Euphoria udah terkoneksi dengan Badan Hak Cipta dan bla 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 kan? LMK pasti sudah pasti, karena LMK, mereka ya. yang berkewajiban untuk mengkolek. Ah, Kalau kita kan mengamankan saja, mengarsipkan atau apa namanya, mengadministrasi. ya mendaftarkan. Nah, berarti kayak teman-teman punya band indie, misal recording di Euphoria untuk dimasukin ke Spotify dan sebagainya, Euphoria bisa ngurusin. Euphoria Digital, dan itu kamu nggak harus rekamannya juga nggak harus sama Euphoria, nggak harus. Oh, Nggak harus. udah punya demo sendiri gitu? Boleh. Tapi nitip di Euphoria Boleh. Digital. Makanya aku bilang tadi infrastruktur, karena kita bukan record label. Justru malah kita ngasih contoh teman-teman yang lain bahwa kita bikin label untuk bandku sendiri loh. Supaya kemandiriannya terasa gitu loh. Iya. Jadi label DB. Karena ya ketakutan kita kalau nanti kita di bawah Euphoria Record itu masih ada band lagi kayak gitu. Ketakutannya adalah nanti kayak berseberangan gitu lagi, ini bisnis juga sama band. Oh iya, nanti ada Nanti tak potong lagi dia marah. Iya, Aku iya. pun juga marah, makanya mendingan bikin label sendiri deh. Iya. Itu akan lebih mandiri. konflik of interest nanti Ya. ya, bahaya. Oke. Atau bergabung dengan label-label yang sudah terpercaya, yang ya diukur aja. Menurut Mas Alep, bedanya sekarang band indie sama band major label, apa bedanya major label sama indie deh? Secara apa nih? Secara Bedanya aja. kalau gue ngeliat ya kualitas musik pasti ya. Kok bisa gitu? Siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih nggak bagus? Indie lebih unik. Gue nggak bilang bagus atau tidak karena itu Oh, bukan tadi berarti kapasitas. direvisi nih? Ya, Revisi tadi? Bukan tolak ya, revisi. revisi. Berarti indie lebih unik. Kayaknya musiknya unik gitu, nggak seperti musik-musik Lawan katanya unik itu apa sih? biasa, reguler. Reguler. Berarti deskripsi untuk major label itu menghasilkan musik yang biasa. Mungkin. Yang lain apa yang membedakan? Secara deskripsi deh. Nggak ada sih kayaknya. Mas. Karena semakin kesini kan semakin tipis. Iya, betul. Aku juga susah membedakan ini band indie, band major itu sekarang sudah tipis. Betul. Ini musik indie ini enggak, itu sudah tipis. Anak-anak indie juga kualitasnya bagus-bagus, semakin bisa memantaskan dirinya untuk selevel dengan major label. Jadi secara sistem pun juga hampir sama, cara kerja juga sama. Iya. Metode promonya hampir sama, perbedaannya adalah di investasi. Oh, label bisa bikin video klipnya tayang di TV, indie enggak? Hari gini kamu emang mau tayang TV mana? Enggak lah, Nggak ada YouTube juga. aja. Semuanya YouTube juga. Artinya kan fungsi label juga hampir sama. Nah perbedaannya adalah di investasi. Kalau kita India yang investasi kita sendiri, kalau sama label yang investasi label. Oh iya. Nah ketika di situ ada investor, ya sudah jelas berarti hukum alam secara ekonomisnya kan sudah jelas, Bro. Berarti kan di situ kan dia juga Akan ngambil sharing nanti. akan ngambil sharing. Iya. Ya cuman itu aja. Batas itu aja. Bedanya cuman itu. Cuman Jadi
keputusan untuk kalian untuk mandiri sama gabung ke major label itu ya mungkin yang perlu dipertimbangkan untuk faktor bisnis aja kayak gitu. Kalau yang lain kan negosiasi ya tentang idealisme musikku. Kalau di label major akan dikekang nih ya, kamu harus memahami dulu tadi konsep investor. Ketika ada penanam modal di situ kan berarti penanam modal juga iya punya hak untuk mengatur. Ada yang pasif, ada yang aktif kan. Yang aktif ini kan berarti kan dia juga harus memikirkan bisnisnya. Gitu. Nah, ketika kamu masuk di indie, ya semuanya kamu, komisarisnya kamu. Dan enaknya indie, kalau gue lihat ya musisi zaman sekarang itu lebih banyak income-nya kan dari offline. Indie nggak ada potongan dari ya label. Itu juga kenapa dipotong pun kan juga ada alasan karena sudah mendapatkan modal. Jadi profit sharing ya. Menurutku sah-sah aja. Makanya mau indie ataupun major itu pilihan. Aku juga dipotong loh. Dari setiap show itu dipotong aku sama labelku. Tapi kan labelku sendiri. Iya, aku nyambung dewe. Karena ya kita berusaha membuat make sense saja, logis. Segala sesuatunya logis. Dari bisnisnya, dari profit sharingnya itu harus logis. Sebenarnya aku ada pertanyaan mendasar banget yang dulu waktu aku masih di Euphoria itu nggak sempet nanya. Kenapa Endang Supanti keluar dari label? Karena iya waktu itu kepepet juga sebenarnya. Karena semua ide-ide kita waktu itu kan 2010 itu kita baru meletek-meletek ya. Gitu. Setelah kita belajar dari beberapa label, akhirnya kita memikirkan untuk harus tumbuh. Ide kita itu banyak tidak terrealisasi di sini. Nah, gitu. Karena pemegang kekuasaan tertinggi ya berarti yang penanam sahamnya paling gede loh, yaitu label gitu. Jadi ya kita nggak punya hak. Artinya ada bottleneck kan waktu di label. Di situ kita sebagai produk. Kalau di sini kan enggak. Nah, makanya itu kita memutuskan untuk keluar supaya banyak ide-ide itu bisa terrealisasi walaupun waktu itu tidak ada modal sama sekali. Tapi harus nekat dulu keluar dulu. Dari keluar itu kan baru tahu masalahnya apa. Nah, kreativitas datang untuk menjawab masalahnya. Nah, nggak semua orang berani kayak gitu. Ya nek kepepet mesti wani sih. Sama. Tinggal uang itu kepepet enggak. Makanya aku dulu pindah Jakarta biar kepepet. Karena kalau di Jogja perut kenyang terus, temen ada terus, hidup santai terus. Ya, di Jogja itu emang kota yang nyaman. Nyaman untuk belajar, nyaman untuk tinggal. Jadi ya memang ya beda tantangan ya. Di sama-sama di kota manapun pasti ada tantangannya. Nah, di Jogja ini memang sangat rawan sekali di comfort zone. Karena comfort zone. Loh, ramah-ramah loh. Jogja itu kalau kamu mau belajar ya, tadi aku udah sempat bahas ya, kita ngobrol di situ. Kalau mau belajar itu di Jogja itu kamu tinggal datang, temenan, nguwuh, tinggal di situ pasti diajari. Dan dikasih makan. Kasih makan. Itu bahaya. Lupa pulang. Kayak gue ya, Next 17. Jadi pertumbuhannya itu cepat karena dikelilingi banyak guru, banyak orang-orang yang mau sharing kayak Mas Alif. Makanya Jogja itu aku sepakat disebut kota pendidikan karena kamu bisa belajar di mana aja, tidak hanya di sekolah. Karena yang terpenting kan belajarnya. Belajar dari teman-teman, belajar dari senior-senior, di situ gratis. Dan semuanya ramah sih, maksudnya nggak pelit-pelit sih yang gue lihat. Makanya begitu sampai Jakarta tadi Mas Erik bilang apa yang jiwa Jogja yang masih aku bahas ini ya. Dulu aku dapat ilmu-ilmu itu gratis dari senior-senior termasuk kayak Mas Erik. Begitu sampai Jakarta aku juga mau bagi-bagi ini gratis ke teman-teman gitu. Bagi motor gratis kan? Bagi motor gratis kan? Bisa Mas, aku yo tanya bagi pesawat gratis ya. Bagimu negeri. Ya wes, Mas Erik biar lanjut ngedirect Doci. Kamu direct nggak sih? Iya, aku produser di albumnya PWG yang baru, nanti bisa dicek di belialbumfisik.com. Rilis bulan April. Yang paling dekat rilisnya sekarang apa nih? Netral ya? Netral udah kemarin. Jadi pertama Rizky Febrian, Netral udah, terus nanti ini Gugun Bulu Shelter hari ini sudah pre-order, kamu bisa lihat di www.filmfisik.com. Konsepnya sangat menarik sekali. Gugun Bulu Shelter kan bertiga tuh. Sempat membuatku ngiri loh. Ini asu banget deh. Jadi setiap kali ada talent, itu aku selalu merespon dulu, menganalisa dulu secara data, karakter band, idealisme mereka pengennya seperti apa, itu aku tangkap dulu serap. Habis itu biasanya ya kita mensuggest sebuah ide, idenya langsung di approve. Pas approve itu aku langsung pikir-pikir, dunia itu lu suka ambil. Saking bagusnya, saking lu suka. Konsepnya bertiga kan mereka, sama kan. Ini mereka akan merilis sebuah album dalam bentuk fisik premium box set itu langsung 3 seri. Berapa lagu? Satu album loh.
satu album itu tapi munculnya 3 seri. Pertama, Gugun series gitarisnya. Kedua, Fajar series basisnya. Ketiga, Bowie series. Jadi bayangkan aja ya, satu varian itu diecer untuk satu menu, diecer beberapa varian. Dari segi bisnis oke semua kan, berarti kamu akan mendapat 3 mangkok toh. Outputnya apa? Outputnya fisik semua, box set. Yang digital sudah pasti. Maksudnya kalau yang series Gugun series itu apa? Maksudnya apa pembedanya? Pembedanya adalah customnya Gugun ada di situ. Aransemen Yang luar biasa, gini. Di setiap box set itu akan ada merchandise. Oke. Mereka secara personal. Contoh karena Bowie adalah drummer, dia berbagi kunci drum. Oke. Yang istimewa lagi, mereka itu kan aku ngerespon mereka itu kan pemain musiknya jago-jago, mentor semua. Jadi di album ini itu terselip edukasi yang sangat oke sekali untuk musisi. Karena mereka mentor, aku bikin digital. Dia harus mentorin fans-fansnya, men-treatment mereka yang sudah mensupport. Mementor dengan cara apa maksudnya ini? Jadi aku bikinnya di situ DVD mentor cara ngedrum ala Bowie. Video tutorial? Ada tutorial dan itu dikupas habis lagu-lagunya dia dalam album itu. Dikasih tahu tekniknya apa ini, tekniknya apa ini, terus dia main. Ada yang lagi lebih istimewa lagi, yaitu mereka membagikan minus one-nya. Jadi Bowie series nanti kamu akan mendapatkan CD audio Gugun komplit, terus DVD tutorial drumnya ini. Kemudian yang ketiga itu minus one drum, jadi nggak ada drumnya, kamu bisa ngedramin setelah diajarin Bowie ngedrum. Begitupun dengan gitar, jadi kamu bisa menggantikan Gugun untuk gitar. Itu kedepannya itu bakal keren, maksudnya outputnya adalah orang-orang akan nge-cover jadinya hasil latihannya di cover, mungkin mereka akan upload. Genius. Idenya siapa itu? Nanti juga akan ada roadshow-nya. Kalau NTRL kemarin roadshow-nya itu nobar, muter film, dokumenter mereka. Iya. Kalau Gugun nanti roadshow-nya akan menggelar workshop. Oh iya ya. Jadi kayak mentor. Ya coaching klinik ke beberapa kota gitu. Mantap. Seru. Nah, ide-ide semacam ini hanya bisa kalau ada media yang namanya rilisan fisik tadi. Makanya mindset rilisan fisik itu sekarang bukan cuma kaset CD tapi juga media kreativitas. Media. Oh iya, berarti itu bukan cuma sekedar merchandise ya Mas ya. Beda, kalau merchandise itu kalau kamu buka di googling, itu merchandise itu pengertiannya dalam sejarahnya itu adalah barang gratis yang dibagi-bagikan untuk kebutuhan promo. Oke. Merchandise itu makanya kalau ada perusahaan susu atau kopi loko ini membuat merchandise itu untuk dibagikan ke kliennya sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu itu dijual juga. Memang sama bisnis sebenarnya dijual juga bisa gitu. Tapi secara strata beda. Orang ini barang seharusnya diberi gratis kok. Ya. Kalau album itu kan memang karya cipta dari musisi, dari intelektualitas musisi, bener-bener penulis kayak kamu ya. Untuk berdamai dengan diri sendiri harus menulis buku, bukan? Ya. Filmmaker harus bikin film, bukan? Ya. Pelukis harus melukis, bikin lukisan. Musisi juga gitu, harus bikin album. Jadi stratanya lain. Album itu ya hasil karya dari musisi itu sendiri. Makanya nggak mau dibilang merchandise. Oke. Karena stratanya beda. Bila dari sejarahnya aja beda. Dan kalau kita ngomongin box setnya, isinya adalah hasil kreativitas musisi, di mana berarti di beda musisi yang jual albumnya di belialbumfisik.com, Ya. isi box setnya juga akan beda-beda. Experience-nya juga akan beda. Kita merespon dari apa yang diinginkan bandnya, kita merespon dari potensi bandnya. Seperti teoriku tadi loh, identitas. Oke. Identitas itu kan, ya teorinya gitu. Jadi paham dulu dengan identitas kita, dengan potensi kita yang ada itu apa yang bisa kita manfaatkan. Yang kedua adalah ide. Ide itu kan menciptakan gagasan. Jadi berdasarkan possibility-nya, berdasarkan potensinya, berdasarkan potensi apa yang ada di diri kita sendiri gitu. Jadi setelah itu ide, baru kreativitas untuk memecahkan masalah. Jadi menggunakan ide untuk memecahkan masalah, baru inovasi, menggunakan kreativitas untuk menciptakan peluang baru. Inovasi itu kan serangkai. Yaitu yang terjadi di album fisik. Jadi yang kita respon itu pertama kali adalah kemauan musisinya, potensinya musisinya.
idealisme musisinya supaya benar-benar album ini menjadi sebuah karya yang sakral gitu, yang digunakan, yang dipersembahkan untuk fansnya. Monumental juga. Monumental. Yes. Makanya disebut legacy. Oh ya, legacy. Cakep, cakep. Ya wes, tanganku pegel banget. Soleh Solihun itu sangar sih. Dia kayak bicepnya gede banget mas, bisa tahan 1,5 jam. Kemarin pakai mic baru dia. Aku bilang, kamu syutingnya pakai handphone? Iya, Rick, pakai handphone. Sebentar, ambilin mikrofon. Aku punya kondenser yang buat iPhone itu loh. So, nanti kamu bedain deh sampai dengan yang lain. Iya gitu. Iya, pantas suaranya enak. Ini dia mau beli tuh. Tumben mau invest namanya infrastruktur ya. Blue microphone kecil. Kamu recommended untuk kalian yang membuat vlog memakai handphone, belilah mikrofon Blue. Sip kan nggak di endorse. Wah, udah waktunya. Azan salat. Iya, iya. Pencitraan. Oke, ikutin video gua di episode lainnya. Makasih udah nonton video hari ini, cukup panjang dan random. Pokoknya apa yang bisa gue shoot. Semoga ada pesan bermanfaat yang bisa kalian tangkap. Sampai jumpa.